Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Baik Harapan Nababan, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022, Universitas Negeri Semarang. Nomor peserta 2015028158083. Nomor induk mahasiswa 2501022072. Hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran seni budaya dengan materi menggambar bentuk. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Nah, sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu kita berdoa. Salah satu dari peserta didik atau siswa kami silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran kita angkat hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kasih setiamu yang kami rasakan sampai saat ini. Semoga pada saat ini Tuhan Yesus kami akan melakukan kegiatan pembelajaran kami. Kiranya Tuhan membuka pintu hati kami, kiranya kami dapat melakukan pekerjaan kami dengan baik, dan kiranya juga Tuhan Bapak Guru kami dapat mengajari kami, Tuhan memberikan kasih kepada Tuhan, sabar kepada Engkau dalam mengajari kami. Dalam nama Yesus kami syukur, haleluya, amin. Ya, bagaimana kabar kalian? Baik, Pak. Nah, bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Perhatikan di daftar absen kita. Atau ada yang absen pada pagi hari ini? Tidak, Pak. Ada? Tidak, Pak. Ya, kita lanjutkan. Apa yang kalian ketahui
mengenai prinsip seni rupa. Kalian bisa coba sebutkan dua prinsip di dalam menggambar atau dua prinsip yang ada di dalam seni rupa dua dimensi. Siapa yang tahu? Silakan angkat tangan. Ya, berdiri, betul berdiri. Yang pertama prinsip perspektif, yang kedua prinsip proporsi. Ya, betul. Silakan tepuk tangan untuk kawannya. Ya, yang lain? Ada yang tahu? Ya, silakan. Yang pertama prinsip keseimbangan dan yang kedua prinsip komposisi. Ya, tepuk tangan. Nah, yang berikutnya, siapa yang tahu atau apa yang kalian ketahui mengenai teknik di dalam menggambar bentuk atau menggambar? Siapa? Ya, silakan berdiri. Yang pertama teknik pointillis, yang kedua teknik desain. Ya, silakan tepuk tangan. Ya, ada lagi yang tahu atau yang bisa menyebutkan 3 teknik di dalam menggambar? Siapa lagi? Ya, silakan. Pertama teknik dusel, kedua teknik arsir, ketiga teknik blok, keempat teknik pointillis. Ya, benar. Ya, silakan tepuk tangan untuk kawan. Ya, selanjutnya bahwa manfaat kita atau pelajaran kita hari ini adalah menggambar bentuk. Saya bisa menyebutkan pengertian dari menggambar bentuk. Siapa? Ya, silakan. Menggambar harus sesuai dengan objek. Ya, benar. Silakan tepuk tangan dulu. Ya, menggambar bentuk atau materi kita pada hari ini adalah menggambar bentuk yang maksudnya di situ adalah bahwa hasil yang kita gambarkan itu harus persis dengan objek yang kita gambar atau model objek. Nah, manfaat kita dalam sehari-hari belajar menggambar bentuk ini karena ingat tadi pengertiannya harus sesuai dengan objek, ya, harus persis. Berarti kita di situ harus teliti melihat objek gambar. Kalau kita tidak teliti, maka dalam menggambarkan itu objek tersebut kita tidak bisa menggambar persis atau dengan hampir sama dengan objek tersebut. Nah, manfaatnya dalam menggambar ini dalam kehidupan sehari-hari, mudah-mudahan Anda dalam mengerjakan sesuatu lebih teliti. Dan berikutnya, dalam menggambar bentuk atau kalau Anda rajin di dalam menggambar, maka sedikit banyaknya akan berkurang kebiasaan Anda yang selalu memegang handphone. Karena kalian perhatikan sekarang bahwa setiap orang perasaannya kalau tidak dengan handphone dalam satu hari, bagaimana menurut kalian? Stres atau hampa rasanya kehidupan itu. Ya, selanjutnya di sini apabila kalian sungguh-sungguh di dalam belajar menggambar bentuk, mudah-mudahan Anda bagaimana? Dapat menguasai teknik-teknik, prinsip-prinsip dalam menggambar bentuk supaya hasil gambar Anda lebih bagus atau lebih baik atau memiliki nilai estetis yang tinggi. Ingat tadi bahwa di dalam menggambar bentuk itu adalah menggambar atau hasil gambar harus persis dengan objek atau realistis istilahnya. Ya, manfaatnya tadi kalau Anda mempelajari ini dengan sungguh-sungguh adalah bahwa Anda bisa nanti memahami atau mengetahui atau membuat gambar bentuk dengan teknik dan prinsip yang benar sehingga hasilnya nanti bisa hasil gambar bentuk lebih realistis sesuai dengan objek. Ya, kemudian lagi bahwa materi kita ini adalah menggambar bentuk, maka indikatornya yang perlu kita ketahui adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah indikator
dalam pembelajaran kita ini, yang pertama di situ adalah membuat gambar bentuk dengan teknik Dussel, ya. Membuat dua gambar bentuk, ya, pada hari ini dua bentuk yang bentuk dasarnya silindris atau silindris. Kemudian membuat gambar bentuk dengan prinsip gambar bentuk yang tepat. Dan yang ketiga, mempresentasikan hasil gambar bentuk dengan objek alam benda. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, silakan dibaca. Mampu membuat gambar bentuk dua objek yang bentuk dasarnya silindris dengan teknik Dussel. Berikutnya, Membuat karya gambar bentuk dua objek yang bentuk dasarnya silindris dengan prinsip yang tepat. dan yang ketiga adalah bahwa kalian dapat mempresentasikan hasil karya, yaitu mengenai langkah-langkah, teknik, dan prinsip gambar bentuk dengan objek alam benda, ya. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ini kan yang kita lakukan teknik pointillis. Ada nanti kalian yang nyari pengertian teknik pointillis. Ada yang nyari juga alat-alat yang digunakan pada saat menggunakan teknik pointillis. Tapi ada juga yang menggunakan langkah-langkah pada saat menggunakan teknik pointillis. Aku nyarinya itu alat-alat apa? Alat-alat dalam menggambar dengan ini yang pointillis. Menggunakan teknik pointillis. Ya, perhatikan gambar yang di depan. Gambar apa yang menurut kalian? Gambar atau lukisan? Hah? Gambar atau lukisan? Nah, itu kalian lihat objeknya apa pada gambar tersebut? Kunci, gelas, asbak, sendok. Apa? Kunci, gelas, sendok. Ya, ingat gambarnya di situ adalah ada menggambarkan kunci, ada menggambarkan gelas, asbak, sendok, dan tutup gelas. Nah, amati lagi di situ teknik apa yang digunakan? Teknik Dussel. Hah? Teknik Dussel. Itu adalah menggambar bentuk dengan teknik Dussel. ya. Nah, untuk proyek kita hari ini atau tugas kita pada hari ini adalah menggambar bentuk dua objek yang bentuk dasarnya silindris dengan teknik Dussel. Nah, pengertian teknik Dussel atau sering disebut dengan teknik gosok adalah menggambar dengan cara menggosok-gosok antara atau kertas yang sudah dibumbui dengan pensil. Ya, maksudnya pensil itu adalah apanya? Arangnya. Selain itu juga bahwa teknik Dussel sering disebut dengan memiringkan pensil. Ya, inilah tugas kita atau proyek kita pada pagi hari ini. Dengan alat dan bahan menggambar yang kita gunakan adalah pensil 2B, penggaris, penghapus, kemudian banyak kertas A3. Ya. Di sini ada tahapan dalam menggambar bentuk dan langkah-langkahnya, tapi itu sudah kalian pelajari di dalam apa? Dalam pembelajaran sebelumnya yang sudah Bapak kirimkan melalui apa? WA grup kelas kita, dan sebagian materinya sudah Bapak bagikan di Google Classroom. Ya, itu sudah kalian buat kan? Di rumah kan? Sudah? Itu tugasnya adalah langkah-langkah di dalam menggambar bentuk.
Ya, selanjutnya silakan perhatikan video di depan. Perhatikan ke depan. Nah, yang pertama di situ setelah Anda mengamati objek, kemudian menentukan berapa atau kira-kira berapa ukuran yang mau gambarkan di dalam kertas gambar. Nah, contohnya seperti ini. Buat dulu garis kotak yang menyatakan bahwa sebesar inilah objek yang akan kau gambarkan. Nah, kemudian Anda membuat sketsa. Apakah itu dengan menggunakan garis bantu? Apakah itu bisa secara langsung? Nah, setelah dapat ini objekmu, ya, kemudian yang kita gunakan adalah teknik apa? Teknik spesial, yaitu dengan cara bisa digosok kemudian atau menggoreskan dengan cara memberikan pensil, ya. Kira-kira seperti ini. Perhatikan ke depan. Kira-kira seperti ini. Ya, kau coret dulu. Selanjutnya bagaimana? Ini kita dusel, ya, atau kita gosok kira-kira seperti ini. Bisa kau awali dengan seperti ini, dengan menggosok ini, kemudian bisa kau tarik. Ya, kalau kurang, silakan kembali dengan cara mencoret. Tapi ingat, jangan kuat kau tekan, karena kalau kuat nanti dalam mendusel arang pensilnya ini atau pensil ini agak susah. Makanya lebih bagus berulang-ulang supaya hitamnya lebih pekat. Kemudian Anda bisa menarik, ya, bisa mengikuti bentuk apa? Bentuk lekukan objek supaya rapi. Nah, selanjutnya Anda bisa merapikan dengan penghapus. Ya, untuk merapikannya perhatikan. Ini bisa kau rapikan
Kalau ada tersisa di sini, silakan hapus dengan rapi. Sudah? Nah, untuk tugas kita ini atau proyek kita ini, kita awali dengan membuat sketsa dan waktu pembuatannya berkisar 40 menit. Ya, nanti selanjutnya karena yang ketiga tadi adalah apa tujuannya tadi? Atau indikator yang ketiga? Mempresentasikan. Nah, untuk proyek ini waktunya Bapak kasih 40 menit dari membuat sketsa sampai penyelesaian tahap akhir. Ya, selanjutnya ada atau silakan dulu karena tugas kita membuat gambar, maka hari ini Bapak bagi dulu kelompoknya, ya Bapak panggil ya. Ya. Nah, untuk kelompok pertama Gita, Vera, Riani, Raffles, dan Dito. Ya, sesuai dengan nama kelompok tadi yang Bapak panggilkan, ya silakan bergabung, silakan bentuk bagaimana posisi mejanya. Ya, silakan. Sudah mejanya. Sudah lengkap kelompoknya? Nah, di sini Bapak bagikan LKPD. Ya, karena di sini diminta menggambar dalam kertas A3, makanya satu LKPD di sini nanti kalian baca. Kemudian untuk menggambarnya nanti kalian di kertas A3. Ini LKPD-nya ya. Ya, silakan disusun objeknya yang kalian pilih dari 5 objek, ya silakan susun. Ya, jangan ada yang malas ya, silakan kerjakan. Sudah siap? Sudah. Silakan dulu tunjukkan yang kalian kerjakan. Silakan angkat. Ya, karena waktu kita sudah 40 menit. Ya, berarti kalian bisa menit. Ya, silakan turunkan. Ya, karena waktu kita sudah 40 menit dan pekerjaan kalian sudah siap, maka selanjutnya kita mempresentasikan. Di mana yang kalian presentasikan itu adalah tahapan di dalam menggambar bentuk yang sudah kalian kerjakan pada hari sebelumnya atau berkelompok yang kalian pelajari secara mandiri. Nah, untuk hari ini yang kalian presentasikan adalah tahapan di dalam menggambar buntu. Ya. Nah, siapa yang bisa? Kelompok siapa? Ya, yang maju adalah perwakilan satu orang dan
dibawakan salah satu gambar yang kalian sudah buat. Ya, bisa ditambah satu orang lagi untuk memegang gambar yang sudah. Nah, silakan ke depan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil gambar yang telah kami buat. Adapun objek yang kami gambar adalah 2 buah objek gelas. Dalam menggambar bentuk, adapun alat yang kami gunakan adalah pensil, penghapus, penggaris, rautan, cotton bud, tisu, dan juga ujung jari. Teknik yang kami gunakan dalam menggambar bentuk adalah teknik Lusel. Teknik Lusel artinya menggambar atau mengarsir dengan cara digosok, baik itu dengan tisu, ujung jari, maupun cotton bud. Adapun langkah-langkah yang kami gunakan dalam menggambar objek tersebut adalah: langkah pertama, membuat sketsa gambar objek yang akan dibuat pada kertas tipis-tipis menggunakan sebuah pensil. Langkah berikutnya adalah mengarsir sketsa yang sudah dibuat pada objek. Lalu, gosokkan arsiran tadi dengan menggunakan kapas atau alat khusus agar terlihat seperti bayangan. Cara menggosoknya harus dilakukan satu arah atau mengikuti objek. Setelah dilusel, timpa atau tumpuk kembali dengan arsiran agar bentuk objek semakin menonjol. Setelah itu, buatlah latar belakang dengan gambar yang lebih sederhana supaya terlihat lebih menarik. Membuat sketsanya harus dengan tipis-tipis, lalu diarsir dan dilusel. Terakhir, menggunakan penghapus sebagai alat bantu dalam menggambar dengan teknik Lusel bertujuan untuk membuat highlight pada gambar dengan menghapus arsiran tipis supaya warna putih kertas lebih menonjol. Adapun prinsip yang kami gunakan dalam menggambar objek tersebut adalah prinsip perspektif. Perspektif yang digunakan adalah perspektif burung. Perspektif burung artinya objek berada di bawah mata. Sekian presentasi kami dari kelompok 1. Jika ada saran atau kritik yang membangun, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, kelompok yang lain silakan menanggapi presentasi kawanmu. Ya, siapa? Ya, silakan. Bagaimana cara kalian dalam menggambar bentuk supaya hampir sama dengan aslinya? Baik, terima kasih buat kakak yang telah mengajukan pertanyaan kepada kelompok kami. Dalam menggambar objek, kami menggunakan garis bantu. Untuk lebih jelasnya, kakak bisa melihatnya dari YouTube. Apakah ada lagi kritik atau saran yang membangun? Ada? Jika tidak ada lagi saran atau kritik yang membangun, sekian presentasi kami dari kelompok 1. Terima kasih. Ya, silakan tepuk tangan. Ya, selanjutnya kelompok berapa? Ya, silakan ke depan. Perwakilannya dari kelompoknya. Selamat pagi. Baik. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil gambar yang telah kami buat. Objek yang kami buat adalah sebuah gelas jus dan sebuah cangkir. Teknik yang kami buat adalah teknik Lusel. Alat-alat yang kami gunakan adalah pensil, penghapus, penggaris, tisu, cotton bud, dan arifan. Langkah-langkah membuat teknik menggambar dengan menggunakan teknik Lusel adalah sebagai berikut. Yang pertama, mula-mula gambarlah dengan tipis atau buat sketsa tipis gambar atau objek yang akan digambar menggunakan sebuah pensil. Teknik yang kedua, langkah yang kedua, jika sketsa tipis gambar objek sudah jadi, berikutnya adalah mulai membereskan pensil dengan posisi rebah atau ujung pensil dimiringkan ke arah kertas. Langkah terakhir, jika gambar sudah jadi, jangan lupa berikan gelap terang pada gambar dengan cara menggosokkan menggunakan jari mengikuti objek yang digambar. Nah, sebuah gambar dengan menggunakan teknik Lusel pun sudah selesai. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada saran atau kritikan, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, siapa yang bisa menanggapi atau memberikan saya? Silakan dari kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, silakan berdiri.
Bagaimana cara kalian menggambar bentuk agar sesuai dengan objek? Ya, silakan dijawab. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kalian. Teknik yang kami buat adalah teknik skala atau perbandingan. Ya, ada? Bagaimana? Sudah puas? Ya, silakan lanjutkan. Jikalau tidak ada lagi kritikan atau saran yang membangun, sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Ya, silakan tepuk tangan. Ya, selanjutnya karena kita sudah hampir menyelesaikan pembelajaran kita ini, maka Bapak minta kalian menyimpulkan proses pembelajaran atau proses tugas kita pada hari ini. Nah, siapa yang bisa membuat kesimpulannya? Ya, silakan. Adapun kesimpulan yang didapat, yang pertama menentukan objek, yang kedua menentukan teknik, yang ketiga membuat sketsa, yang keempat membuat detail objek atau menentukan gelap terang. Ya, silakan tepuk tangan. Ya, maka kesimpulan tugas kita pada pagi hari ini, yang pertama kita bisa kita awali dengan menentukan objek yang mau kita gambar, kemudian menentukan teknik apa yang kita gunakan dalam menggambar tersebut, dan setelah itu kita membuat sketsa, selanjutnya mendetailkan objek tersebut sesuai dengan model objek yang kita gambar. Nah, kira-kira itulah kesimpulan pembelajaran kita. Nah, selanjutnya lagi Bapak ingin menanggapi presentasi kalian. Ya, Bapak ingin menanggapi presentasi kalian bahwa ada beberapa yang perlu kalian perhatikan dalam menyampaikan atau mempresentasikan sesuatu. Nah, yang pertama di situ tadi ada yang bagaimana? Ya, ada yang senyum-senyum. Kemudian ada lagi yang bagaimana lagi? Hah? Ada lagi yang mengangkat gambarnya kurang ke atas. Nah, untuk selanjutnya itu silakan diperbaiki ya, karena untuk berikutnya kita masih ada presentasi ya. Kemudian lagi selain itu perhatikan pekerjaan kalian itu masih ada kekurangan ya. Penilaian Bapak di situ bahwa dalam menentukan gelap terang pada objek yang kalian gambar itu masih kurang. Kemudian teknik yang kalian gunakan atau penerapan teknik di dalam menggambar objek tersebut masih ada beberapa siswa atau ada didik kami yang kurang. Kemudian dalam prosesnya masih ada di antara kalian yang masih masih bicara atau ngomong-ngomong dalam mengerjakan tugasnya. Nah, itulah yang perlu kalian perhatikan untuk berikutnya. Nah, selanjutnya kita untuk minggu berikutnya, untuk pertemuan berikutnya kita belajar mengenai teknik di dalam menggambar bentuk, yaitu dengan menggunakan tinta. Ya, dengan menggunakan tinta. Nah, demikian pertemuan kita pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya silakan salah satu anak didik kami maju ke depan untuk memimpin dua bentuk. Ya, silakan. Ya Tuhan, di mana pada pagi hari ini Engkau masih memberkati kegiatan kami Tuhan. Tuhan berkati kegiatan kami selanjutnya, yang bisa kami perbuat, sehingga tidak sengaja hapuskan Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi.